Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal-soal tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Pancasila. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, sekarang kita akan jawab soal-soalnya. Nah, sekarang untuk soal yang pertama yang merumuskan Pancasila ya adalah A. MPR, KNIP, PPKI, BPUPKI, atau DPR GR. Nah, tentu saja yang merumuskan Pancasila itu adalah BPUPKI, teman-teman ya. Jadi BPUPKI itu melakukan sidang resmi yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi di sini Pancasila dirumuskan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, teman-teman. Jadi biasanya yang selalu ini kita peringati di saat tanggal 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila. Yang merumuskannya adalah BPUPKI. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah, jadi di sini usul tentang dasar negara Pancasila itu adalah A, ya, Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno, atau Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo, ataukah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, ataukah Muhammad Yamin, Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, ataukah Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kalau kita lihat dari sejarahnya, yang mengusulkan tentang dasar negara Pancasila yaitu Muhammad Yamin, ya, kemudian Profesor Dr. Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Jadi rumusan tentang Pancasila untuk Muhammad Hatta itu tidak ada ya, teman-teman ya. Apalagi Ahmad Suparjo. Jadi hanya ada 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Pancasila ya secara sah sebagai dasar negara Indonesia ya, negara Indonesia sejak jadi sahnya Pancasila ya. Nah, kalau lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945. Tetapi untuk lahirnya Pancasila ya, sahnya sebagai dasar negara Indonesia itu baru sah pada tanggal 18 Agustus, teman-teman ya. Jadi ini bukan hari lahir Pancasila, tapi sahnya sebagai dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tentu saja diperingati pada tanggal 1 Juni. Nah, sekarang kita lanjut di soal kelima ya. BPUPKI dibentuk pada tanggal. Nah, ini BPUPKI dibentuk ya. Kalau sidang resmi yang pertama itu 29 Mei, teman-teman ya. 29 Mei itu berarti harus di bawah bulan Mei ya. Nah, yang di bawah bulan Mei ternyata hanya ada 1 Maret, teman-teman. Itu berarti secara otomatis ya BPUPKI pasti dibentuk sebelum bulan Mei ya. Jadi kita pakai penalaran saja, teman-teman. Kita pakai logika kita ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang keenam. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut. Kalau kita sering membaca sejarah, maka ada kata Dokuritsu Junbi-nya ya, Dokuritsu Junbi-nya. Nah, itu tentu saja teman-teman harus ingat bahwa BPUPKI itu ya adalah kepanjangan atau nama lain dari Dokuritsu Junbi Kosakai, teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya E. Selanjutnya nomor 7, di mana BPUPKI diketuai oleh, nah ini Ketua BPUPKI ya, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan ya Indonesia.
Itu diketuai oleh, kalau kita sering baca sejarah, maka yang mengetuai BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Nah, selanjutnya soal yang ke-8. Wakil ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia, ya, ini wakil ketuanya siapa ini ya? Kalau wakil ketuanya yang tercatat dalam sejarah yaitu RP Suroso, tidak mungkin Soekarno ya, apalagi Muhammad Hatta, apalagi Muhammad Yamin, tidak mungkin ya. Oke, karena dia masuk dalam panitia ini ya, panitia 9 kalau tidak salah ya. Oke, selanjutnya wakil ketua BPUPKI yang merupakan orang Jepang. Yang merupakan orang Jepang itu kalau kita baca sejarah yaitu Ichibangase Yoshio, teman-teman ya. Ichibangase Yoshio. Jadi wakil ketua BPUPKI yang dari orang Jepang, yang merupakan orang Jepang adalah Ichibangase Yoshio. Selanjutnya soal yang ke-10. Sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang, tadi sidang BPUPKI yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya. Nah, itu berarti pada saat itu membahas tentang dasar negara ya. Jadi harus dasar negara dulu yang dibahas, teman-teman. Selanjutnya soal yang ke-11. Tindakan BPUPKI saat belum menghasilkan keputusan pada sidang pertama adalah, jadi apa tindakan pertama BPUPKI saat belum menghasilkan keputusan pada sidang pertama, yaitu membentuk panitia 9, teman-teman ya. Jadi sidang pertama yang belum menghasilkan keputusan ternyata dibentuk panitia 9 ya untuk menyelesaikan keputusan sidang yang pertama. Selanjutnya yang memprakarsai diubahnya sila pertama Piagam Jakarta adalah, ini siapa ini yang memprakarsai harus diubah sila pertama pada Piagam Jakarta? Nah, tentu saja yaitu Muhammad Hatta ya. Jadi di sini Muhammad Hatta yang menjadi pelaku sejarah mengubah ya sila pertama pada Piagam Jakarta. Kemudian nomor 13 yang memberi saran atas sebutan rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh panitia 9. Nah, ini yang beri saran atas rumusan hukum dasarnya yang dihasilkan oleh panitia 9 adalah, yaitu jawabannya Muhammad Yamin, teman-teman ya. Jadi jawabannya Muhammad Yamin. Kemudian selanjutnya soal yang ke-14. Sila di dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan adalah keberapa? Nah, buat teman-teman semuanya yang tentu saja yang belum mengetahui Piagam Jakarta, maka teman-teman harus belajar kembali. Karena Piagam Jakarta itu adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu saja piagam ini mengandung 5 sila yang merupakan bagian dari ideologi Pancasila. Nah, selanjutnya jadi jawabannya di sini sila yang mengalami perubahan yaitu ya bagian A, yaitu sila yang pertama. Oke, jadi sila pertama yang mengalami perubahan. Nah, selanjutnya soal ke-15. Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi. Nah, jadi pada sila pertama untuk Piagam Jakarta itu berbunyi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tentu saja hal tersebut diubah oleh Muhammad Yamin karena memang melihat bahwa Indonesia memiliki keberagaman sehingga ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka itu diubah ya. Nah, jadi jawabannya D. Selanjutnya, panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada tanggal. Panitia 9 ini ya, yang dimana pada keputusan sidang pertama yang belum selesai, maka tentu saja panitia 9 ini menetapkan hasil sidangnya itu pada tanggal 22 Juni 1945 ya. Nah, jadi hasil penetapan sidangnya pada tanggal 22 Juni
1945 tentang dasar negara ya. Nah, selanjutnya 17, tugas utama panitia Pancasila, tugas utama panitia 9 adalah, jadi ini yang menjadi tugas utama panitia 9. Nah, sebelumnya tadi bahwa tentang dasar negara ya. Nah, itu berarti kita akan mencari jawabannya terkait dengan dasar negara, di mana di sini menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar ya, berkaitan dengan dasar negara. Selanjutnya nomor 18. Rapat panitia 9 berlangsung di kediaman siapa nih ya? Nah, ini rapat panitia 9 ini berlangsung di kediaman Insinyur Soekarno ya. Jadi disitulah di rumah Insinyur Soekarno itu berlangsung rapat panitia 9. Selanjutnya nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah, jadi yang bukan bagian dari panitia 9 yaitu Ahmad Subarjo teman-teman ya. Kalau Muhammad Hatta, Agus Salim, dan Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno itu merupakan bagian dari anggota panitia 9. Selanjutnya soal yang ke-20. Sebelum menjadi Pancasila, rumusan dasar negara Indonesia itu bernama, nah ini sebelum bernama Pancasila ya, maka itu disebut sebagai Piagam Jakarta ya. Nah, jadi awalnya sebelum menjadi Pancasila itu disebut sebagai Piagam Jakarta. Kemudian soal 21, Pancasila dikategorikan dalam ideologi terbuka. Karena, ideologi terbuka ini yang manakah yang dimaksud teman-teman ya? Nah, kalau kita kategorikan, ternyata Pancasila itu dikategorikan dalam ideologi terbuka karena itu milik seluruh rakyat ya dan masyarakat. Jadi tentu saja ini bukan ya. Nah, yang benar adalah jawaban E, yaitu milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya, bagian dari kategori ideologi terbuka pada Pancasila. Selanjutnya nomor 22, Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya disebut dengan dimensi. Nah, tentu saja untuk jawaban soal nomor 22 ini ya, yaitu di mana Pancasila ya memiliki konsep ya, dimensi yang menganggap bahwasanya Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia, maka itu disebut sebagai dimensi idealitas karena memang Pancasila itu adalah sesuatu yang baik ya. Oke, selanjutnya soal yang ke-23 ya. Nah, pada soal 23 ini Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Itu disebut dengan dimensi apa? Yang mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, bahwa tidak pernah bertentangan dengan tradisi, ya, budaya, dan adat, teman-teman. Sehingga itu masuk pada kategori dimensi realitas, ya, bahwa realitasnya itu Pancasila, ya, itu tidak menentang, tidak bertentangan dengan tradisi, adat kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya soal nomor 24. Nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma atau aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dari tertinggi sampai yang terendah, sehingga disebut dengan dimensi. Jadi ini berkaitan dengan norma, itu berarti ya jawabannya adalah dimensi normatif ya. Nah, selanjutnya nomor 25, nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara, menunjukkan bahwa Pancasila itu bersifat, ya, bersifat apa ini? Kalau dia melekat, Pancasila itu terlekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri. Nah, itu berarti kalau dia melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri seperti masyarakat, bangsa, dan negara, berarti dia ada, berarti sesuatu yang objektif ya.
berarti jawabannya adalah dimensi objektif ya, karena ada objeknya ya, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah contoh soal tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Pancasila. Untuk video selanjutnya kita akan buat di sesi selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang setia menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.